Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bersama Akang di channelnya Akang Dede guys. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu guys ya. Oke guys, hari ini Akang mau kasih tahu tentang aplikasi RSJRC dan Akang akan bahas semua tuntas fitur-fitur yang ada di aplikasi RSJRC tersebut guys. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, silahkan simak video ini guys dan jangan di skip supaya tidak ada informasi yang ketinggalan. Dan Akang juga akan kasih tahu apabila teman-teman drone SJRC-nya crash ataupun jatuh dan hilang, bahwa drone kita masih dapat ditemukan guys melalui aplikasi SJRC yang seperti ini aplikasinya guys. Ini adalah aplikasi versi moodnya. Nanti kalau teman-teman yang menggunakan versi apapun itu masih bisa buat menemukan drone yang sudah hilang ataupun jatuh guys ya. Dan nanti akan juga akan bahas mengenai fitur RTH, fitur take off otomatis, dan pengaturan parameter yang ada di aplikasi RCRC guys ya. Oke guys, kita langsung aja ke aplikasinya, dan ini aplikasinya guys. Oke guys, yang pertama yang pastinya kita buka dulu aplikasi SJRC-nya ya guys ya. Aplikasi yang kita punya. Terus kita klik kontrol. Nah, di sini akan mau kasih tahu fungsi dan cara kerja item-item yang ada di aplikasi ini guys. Yang pertama kita yang ke sebelah kiri dulu guys ya. Ke sebelah kiri ini ada tanda panah yang menuju ke atas, itu adalah tempat kita take off secara otomatis guys ya. Jadi kita nanti klik aja satu kali karena ini drone-nya tidak terhubung, aplikasinya tidak terhubung ke drone, jadi tidak mau dia. Ini akan kasih tahu aja guys ya. Ini kan mudah kan. Jadi kita klik satu kali, terus kita konfirmasi. Nah sudah kita konfirmasi, itu baling-baling drone akan berputar guys. Terus kita pilih lagi satu kali lagi. Nah di sana drone akan terbang otomatis guys. Nah, jadi usahakan kalau mau terbang otomatis itu usahakan di tempat terbuka guys ya, jangan di dalam ruangan. Takutnya ada yang kelupaan step by stepnya, nanti drone kita akan numbur. Jadi kalau di tempat lapang kan enak, palingan juga dia numbur rumput ataupun pohon-pohon kecil guys ya. Nah berikutnya ada di bawah ini guys. Nah di bawah ini adalah ini buat RTH guys ya. Dan nanti drone kita kalau udah terbang terus kita mau balik sendiri, tinggal tekan aja satu kali dia langsung balik guys, tanpa kita mainkan joystick ataupun remote-nya lagi. Drone akan balik ke tempat dia take off dari awal dia take off guys ya, bukan take off dimana posisi kita mainin remote controlnya guys ya. Nanti kita kan suka pindah-pindah guys ya, untuk menghindari obstacle ataupun pohon maupun gedung, kita kan perlu bergeser ya. Nanti dia itu RTH-nya bukan ke tempat remote guys ya, ke tempat dia dimana diterbangkan tadi guys. Oke, terus ke bawahnya yang ini adalah fitur ya guys ya. Fitur ini udah akan jelasin waktu di video sebelumnya guys, udah semua akan jelasin. Next kita ke bawah yang ini guys, sudut bawah ini adalah radar GPS nya guys. Kita klik satu kali, terus kita klik lagi sekali. Nah kita ambil yang ini guys, kita ambil yang di atas ini, yang segi 4 ini, dan ambil yang satelit guys. Nah ini adalah posisi Akang sekarang guys, dan ini terjadi, kita bisa mengetahui ini karena kenapa, karena kita mengaktifkan GPS handphone guys. Nah jadi teman-teman kalau mau take off usahakan GPS handphonenya itu diaktifkan guys ya. Jadi kita bisa tahu kita itu take off itu di daerah mana dan sebelah mana guys ya.
Nah, jadi dengan aktifnya GPS handphone kita bisa tahu ini guys, letak kita dan di posisi mana kita guys ya. Nah, kalau udah bisa kita ketahui, terus kita balik lagi ke aplikasi guys. Nah, sekarang kita ke cara menemukan drone guys ya. Jadi teman-teman kalau drone-nya di jarak 1 kilo lebih ataupun pokoknya udah nggak terlihat oleh mata, nggak bisa lagi terkontrol oleh mata, terus drone-nya jatuh, itu masih bisa ditemukan guys ya melalui aplikasi RCRC ini. Gimana caranya? Teman-teman klik aja titik 3 di atas kanan ini guys, sebelah kanan atas. Nah, terus ambil yang track ini guys. Nah, di barisan sebelah kiri ini ada tulisan temukan drone guys. Temukan drone, kita klik aja. Nah, kalau kita ambil lagi yang satelitnya guys. Nah, kalau sekarang ini itu posisi pilotnya guys ya. Nah, posisi pilot sekarang. Tapi kalau kita mau menemukan drone-nya, kita pilih yang ini guys. Yang tanda panah sebelah kanan ini guys ya. Kita klik. Nah, ini guys. Jadi posisi drone kita itu akan ditandai segitiga merah seperti ini guys ya. Kenapa segitiga merah ini tidak berada di posisi Akang sekarang guys? Karena ini adalah tempat terakhir Akang tap off kemarin itu guys. Jadi Akang itu kemarin sempat take off di air terjun yang berada di kecamatan sebelah. Jadi di sana Akang hidupkan drone, terus selesai Akang matikan di situ juga. Nah, jadi dia terdeteksi guys ya. Nah, terdeteksi masih tersimpan bahwa drone kita itu masih berada di sana. Nanti kalau kita udah hidupkan lagi drone-nya di tempat lain, nah jadi titik koordinatnya bukan di sini lagi guys, di tempat yang baru karena GPS drone-nya itu sudah aktif lagi. Nah, jadi kalau teman-teman mau cara menemukan drone-nya, nanti akan ulangi lagi guys ya. Kita kembali lagi. Nah, ke sini guys. Cara menemukannya seperti ini guys. Akan ulangi guys ya supaya jelas. Kita ambil titik 3 di atas, terus ambil yang track, terus ambil yang temukan drone. Nah, kalau pertama terbuka dia akan memberitahu posisi pilotnya guys ya. Dan sedangkan kita mau cari titik letak drone kita ada di mana, seperti itu guys ya. Biar lebih jelas kita ambil yang mode satelitnya guys. Nah, ini kan lihat ya. Terus kalau cara menemukan drone-nya seperti ini guys. Kita ambil yang titik yang tanda panah segitiga ini guys, sebelah kanan, kita klik. Nah, ini guys. Tuh. Drone kita sekarang ada di sini. Jadi kita tinggal akses di posisi drone guys. Jadi walaupun drone kita sudah mati di sana guys, sudah nonaktif, GPS ini akan tetap berada di sini guys. Walaupun drone itu udah jatuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu, tetap selagi aplikasi itu tidak dihapus data. Jadi drone kita akan tetap ditemukan di sini guys ya. Di sini ini ada D, H, DS dan PS guys ya. Nah, yang D itu adalah jarak guys. Jarak ketinggian drone. Nah, dan H ini itu adalah jarak drone dengan remote control ataupun pilotnya guys ya. Nah, sekarang kita ke atas guys. Ke atas ini. Nah, di atas ini sebelah
Ini guys ada NH. Nah, NH ini adalah akan kurang tahu juga guys. Ini itu apa? Mungkin ini sepertinya ini guys. Sudut akurasi antara drone dengan remote guys. Jadi drone kita kalau sedikit melenceng dari arah remotenya ataupun remotenya sedikit melenceng ke arah drone, jadi dia ini akan timbul sedikit angka guys ya. Nah sebelahnya itu adalah NH, ini adalah persentase baterai, dan yang ini adalah GPS. Sebelahnya ada GPS. Nah GPS ini guys, apabila teman-teman drone-nya belum take off, usahakan jangan take off dulu sebelum sinyal GPS-nya itu naik guys. Nah terus fungsi GPS ini apa sih Kang? Nah fungsi GPS ini guys, itulah fungsi dimana ketika drone kita jatuh itu masih bisa ditemukan guys. Nah jadi GPS ini adalah bukan GPS handphone guys ya, ini GPS yang ada di drone. Nah itulah kelebihan dari drone GPS guys. Apabila drone kita crash jauh ataupun jatuh dari jarak sekian kilo ataupun ratusan meter, masih bisa ditemukan karena drone itu mempunyai GPS guys, masih bisa dilacak melalui remote controlnya. Nah dan yang sebelah ini adalah itu kapasitas persentase baterai drone guys. Jadi kita masih, walaupun drone-nya jauh, kita bisa mengontrol baterai yang ada di drone itu berapa persen lagi. Jadi kita nggak bakalan tekor untuk ngecek baterai guys ya. Banyak ini guys. Terus kita lanjut ke titik garis 3 di sini guys, kita klik aja. Ini buat apa Kang? Ini adalah buat ngatur ataupun menyesuaikan cahaya kamera yang ada pada drone guys ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan rasionya berapa, saturasinya berapa, terus diatur aja. Nanti kalau hasil yang nggak ditemukan, nanti teman-teman bisa klik yang otomatis ini. Jadi kalau kita udah klik otomatis, dia akan kembali ke pengetahuan awal kameranya guys. Next guys, kita kembali yang ke bawahnya guys, yang ini. Nah ini adalah fitur untuk kamera guys. Jadi fitur kamera yang ini normal, gerak lambat, itu bisa diatur semua guys. Nah jadi kalau kita mau merekam video guys, kita klik yang ini dulu, baru kita bisa rekam video. Tapi kalau mau foto langsung aja yang bulat putih itu potret ya guys. Nah next di bawahnya itu ada seperti lambang YouTube guys. Lambang YouTube itu adalah hasil dari rekaman, baik itu foto maupun video guys ya. Jadi kalau teman-teman udah merasa pernah merekam video ataupun ambil foto melalui drone, tinggal klik aja di sini. Nah ini adalah hasil fotonya guys. Ini ada hasil foto, dan sebelahnya ini adalah hasil video guys. Kita bisa langsung nonton walaupun drone kita dalam posisi terbang guys ya. Jadi kita drone terbang. Nah ini adalah lokasi dimana akan take off terakhir kemarin guys ya, dimana ketika kita melacak drone kita masih. Nah terus yang terakhir di sini guys, ini ada lambang kartu memori yang bertuliskan SD. Nah itu adalah memori yang dipasang di drone di sini guys ya. Nah di sini kita kan bisa masang memori di sini guys ya. Nah jadi sebelum kita merekam ataupun memotret, kita format dulu SD cardnya guys.
Jadi yang ada nanti dalam memori itu adalah hasil dari terbang terakhir kita guys. Dan nanti kalau udah terbang, udah selesai take off-nya, usahakan filenya itu pindahkan dari kartu memori itu guys, karena ketika kita take off lagi nanti otomatis drone itu meminta untuk memformat SD card yang ada di drone tersebut guys. Jadi filenya akan hilang dan tergantikan oleh file baru yang kita buat. Nah, terus di bawahnya sekali guys, ini ada lambang mikrofon. Ada lambang mikrofon, itu fungsinya buat apa? Nah, ini fungsinya buat merekam guys ya. Nah, jadi kalau kita mau merekam itu usahakan ketika kita klik yang video yang merah ini guys, terus ini kita klik juga guys. Nah, kalau dia dalam posisi warna merah itu mic-nya aktif guys. Jadi kita melakukan perekaman itu audionya itu timbul guys. Jadi audionya ada juga guys ya. Jadi kalau kita beda dengan rekam layar guys. Kalau rekam layar itu dia menggunakan mic handphone guys. Nah, kalau kita klik yang ini itu kita gunakan mic yang berada di remote controlnya guys. Kita ke titik 3 di sudut atas kanan guys, di sini. Nah, ini adalah pengaturan parameter untuk jarak drone guys ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau terbangin drone itu, kalau tidak dibuat pengaturan parameternya, itu drone akan terbang tidak bisa jauh guys, karena dia di sini terbangnya perlu diatur dulu buat parameter ini guys. Ini parameternya perlu diatur. Nah, terus yang kita atur itu seperti apa Kang? Nah, kita aturnya seperti ini guys. Kita klik lagi titik 3 di atas ini guys. Nah, kita sekarang atur dulu satuannya guys. Nah, satuan yang kita tahu itu biasanya yang sering kita gunakan itu adalah kilometer per jam guys ya, bukan meter per detik ataupun mph yang ini guys, bukan ya. Kita biasa menggunakan yang ini guys. Nah, kilometer per jam guys. Nah, jadi kalau kita menggunakan yang ini guys, terus kita kembali ke parameter tadi. Nah, lihat angka yang ada di atas ini guys, itu tertulis 26248. Nah, itu kita kan nggak tahu guys ya, ketika kita terbang drone, jarak drone sekarang udah di berapa meter sih, tahunnya kita kan meter guys ya. Nah, supaya kita nggak pusing ataupun nggak keliru, kita buat aja di sini kilometer per jam guys ya. Nah, kalau udah seperti itu nah sekarang di sini ada guys, dia berubah guys jadi 8000. Nah, itu kan kita buat kilometer per jam guys ya. Nah, jadi 8000 itu adalah 8 kilo guys. Nah, sekarang maksimal terbang drone kita itu 8 km guys ya. Nah, dan yang baris kedua ini guys, ini adalah ketinggiannya guys, dan maksimalnya ada di angka 500. Ini untuk aplikasi mood guys ya. Jadi walau teman-teman menggunakan aplikasi yang melalui Play Store, itu hanya berada di 120 untuk ketinggiannya guys ya, dan maksimal jaraknya hanya berada di 6 kilo guys. Itu untuk versi Play Store guys ya. Nah, ini adalah RTH nya guys, dan yang RTH ini usahakan jangan melebihi dari ketinggian drone guys ya. Kita atur aja, sesuaikan, usahakan di bawah yang di baris kedua itu guys ya. Dan kita lihat lagi titik 3. Nah, ini guys,
Di sini ada tanda silang, terus ada tanda plus, terus ada kotak-kotak. Nah, ini adalah garis bantu guys, garis bantu supaya drone kita itu mengarahnya kemana dan bisa memperkirakan jarak kiri dan kanan drone kita guys. Jadi ini akan tanda silang ini akan berada di tengah hasil kamera nanti guys. Itu jadi patokan buat kita nerbangin supaya tahu jarak kiri dan kanan kita ke obstacle ke jarak ke jarak objek ataupun mungkin ada pohon ataupun gedung guys ya. Guys ya, sepertinya udah semua guys ya. Nanti apabila ada yang belum jelas ataupun masih ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar guys. Pemula wajib tahu sebelum menerbangkan drone ini guys, supaya untuk menghindari kesalahan ataupun crash nanti guys ya. Oke guys, cukup di sini aja dulu guys ya. Akan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.